Selamat siang Bu, saya Aldi Gonzales, nomor BP 22101115110003. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tujuan pengawasan yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed-forward control. Prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang direncanakan. Dipandang dari sudut perspektif demikian, maka kebijaksanaan merupakan pedoman untuk tindakan masa mendatang. Meskipun demikian, penting untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya, merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan, sedangkan tindakan mengimplementasi kebijaksanaan termasuk bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi yang pertama, pengawasan pendahuluan sumber daya manusia. Yang kedua, pengawasan pendahuluan bahan-bahan. Yang ketiga, pengawasan pendahuluan modal. Yang keempat, pengawasan pendahuluan sumber daya finansial. Yang kedua, pengawasan pada waktu kerja berlangsung, concurrent control. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka, direction berhubungan dengan tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk yang pertama, mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat. Yang kedua, mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan, tetapi ia meliputi juga sikap orang yang memberikan penyerahan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik, feedback control. Sifat khas dari metode pengawasan feedback adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil historical sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan masa mendatang. Terdapat beberapa metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis, antara lain yang pertama, analisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis biaya standar. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Yang keempat, evaluasi hasil pekerjaan pekerja. Tahap-tahap pengawasan. Proses pengawasan terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, penetapan standar pelaksanaan perencanaan. Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Tujuan, susunan kota, dan target pelaksanaan dapat digunakan dengan standar.
bentuk standar yang lebih khusus yaitu target penjualan, anggaran bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, pada tahap kedua ini adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan secara tepat. Yang pertama, berapa kali? How often pelaksanaan diukur? Setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, dalam bentuk apa atau what form pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon. Yang ketiga, siapa atau yang akan terlibat, manajer, staf, departemen. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan dapat diterangkan kepada para karyawan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Terdapat berbagai masalah untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan atau observasi, laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, inspeksi. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan internal auditor sebagai pelaksanaan pengukuran. Yang keempat, perbandingan dengan standar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui penyebab terjadi penyimpangan dan menganalisisnya. Mengapa bisa terjadi demikian juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila perlu, bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya. Karakteristik pengawasan. Yang pertama, akurat. Maksudnya, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Maksudnya informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Maksudnya informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif dan lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik pengawasan strategik. Maksudnya sistem pengawasan harus memuaskan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam, realistik secara organisasional. Maksudnya sistem pengawasan harus cocok dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Maksudnya informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan informasi. Pengawasan harus sampai pada personalia yang memerlukannya. Kedelapan, fleksibel. Maksudnya pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Maksudnya sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi. Maksudnya sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.